Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47 buat saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu diberi kemurahan rezeki, kemurahan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini saya sedikit membahas apa tugas hati yang sebenarnya. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran surat Yunus ayat 100. Diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala dua bola mata. Apa tugasnya? Untuk melihat. Diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala dua daun telinga, tugasnya adalah satu, untuk mendengar. Diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hati, tugasnya satu. Tugas hati adalah untuk menyatukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ada orang waktu mau mati hatinya selalu memikirkan anak, istri, harta, kebun, dan lain-lainnya? Mengapa ada orang waktu mati hati selalu bertugas pada yang bukan Tuhan? Susahlah pasti matinya orang itu karena asik dengan makhluk saja. Jangan makhluk itu dijadikan berhala, jangan harta dijadikan berhala di dalam hatimu. Jangan dibiasakan hati asik dengan hal-hal duniawi. Asikanlah hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiasakan hati kekal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah tafakur hakiki. Cara prakteknya seperti apa? Rasakanlah dengan rasa betapa maha ruang atau diam itu, dan kita merasakan di dalam tubuh maha ruang. Rasakan kita di dalam tubuh yang diam itu maha ruang, atau tubuh yang diam itu adalah tubuh Tuhan. Inilah yang disebut Zohiru Robbi wal batinu abdi. Kita di dalamnya, kita inilah wal batinu abdi. Kita inilah di dalam Zohiru Robbi. Kita bertubuh kosong atau maha ruang. Pakailah perasaan, bawa perasaan tafakur hakiki ini di dalam sholat, bawa perasaan tafakur hakiki ini di dalam keseharian, bawa perasaan tafakur hakiki ini di dalam tidur. Pakailah tafakur hakiki. Kalau kita sholat di tubuh maha ruang, ada Tuhan, bukan dengan dicari-cari, dipikir-pikir, hanya diyakini saja ada Tuhan. Perasaan kita hendaklah meyakinkan adanya Tuhan itu. Apabila seseorang dalam sehat atau dalam sholat dapat merasakan bertubuh Tuhan, nikmatlah senikmat-nikmatnya sholat itu. Jangan mau cari khusyuk, tawaduk saja, tetapi tidak dapat merasakan nikmatnya sholat. Lebih baik kita mempelajari cara untuk mendapatkan nikmatnya sholat. Karena beribadah sholat itu nikmat, carilah jalan praktek untuk mendapatkan nikmatnya sholat itu. Carilah jalan praktek untuk dapat merasakan bertubuhkan Tuhan di dalam sholat. Para alim sufi keakuan, mereka itu bukan menyebut aku, melainkan merasakan akunya Tuhan. Nafsu ananiyah itulah yang menghijab kita dengan Tuhan. Tawaduk itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang selain Allah itu makhluk. Perlu sadar itu iman. Kalau kita lihat afalnya, terasa esanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana afalnya itu? Yang diam. Diam itu mendiamkan pikiran dan perasaan. Sementara sifatnya itu yang kosong. Asma'nya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya yang meliputi alam dirinya. Kita sudah maha esa dengan zat, sifat, asma, af'alnya. Pergunakanlah tauhid jukiyah, sebab pikiran akal tidak bisa merasa, hanya rasa yang dapat merasa. Rasa di dalam rasa ada rasa. Rasa itulah rahasia. Rahasia yang bisa merasakan maha ruang itu tubuh hakiki kita. Praktek
tauhid zukiyah, agar kita dapat merasakan esanya Tuhan dengan hamba dengan Tuhan. Karena yang menutup hijab atau pembatas di antara makhluk dan Tuhannya adalah dosa. Kita harus memperbaiki diri kita harus membersihkan jiwa kita harus belajar mengosongkan pikiran dan perasaan, karena itu jalan satu-satunya untuk menembus atau mendekatkan atau mengenal diri kita ke Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sedikit uraian tentang tugas hati yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.